Hey teman-teman Kepo Buku, ini Rane mau ngasih pengantar dikit lagi. Di bagian kedua dari episode khusus penutup tahun 2020 ini, kami akan ngobrolin soal hal-hal yang lebih fokus ke Kepo Buku sebagai sebuah podcast, dan bagaimana kami bisa lebih memperbaiki kualitas podcast di tahun 2021. Ini asli kami rekam spontan, seru pokoknya, sampai perdebatan-perdebatan antar kami pun terekam juga di sini. Dan buat teman-teman penerbit dan penulis yang sering kontak Kepo Buku untuk tanya, Bang, gimana sih caranya bisa pasang iklan untuk promosiin buku-buku di podcast Kepo Buku? Jawabannya ada di sini. Akhirnya ada jawabannya di sini. Agak tidak biasa sih, agak inkonvensional kalau dari sisi kerjasama sponsorship yang profesional. Tapi ada jawabannya di sini, dan teman-teman kalau mau coba, silahkan. Oke, dan kita masih di Kepo Buku, kita masih ngobrolin soal buku. Tapi sekarang kita akan ngobrol soal Kepo Buku. Karena, ini cerita dulu. Jadi gue sempat ngobrol Instagram Live dengan Mas Yogi dari Intrans Publishing. Terus dia nanya kan, rencananya Kepo Buku apa nih untuk akhir tahun? Gue bilang, kita akan bikin satu episode yang mengevaluasi Kepo Buku. Terus Mas Yoginya kaget, hah? Evaluasinya juga bisa diketahui oleh teman-teman pendengar. Iya. Kenapa enggak ya? Kenapa enggak? Gitu. Acara-acara kita. Kalau gue menjawabnya diplomatis dong, Toh. Gue kan orang PR. Gue menjawabnya diplomatis bahwa memang harus diketahui, Mas, sama yang lain. Karena Kepo Buku ini bukan hanya milik Toto, Rane, dan Steven, tapi semua teman-teman pendengar Kepo Buku. Ketawa lagi lo, beneran ini gue serius. Ya aja dah. Ketawa lagi, gimana sih? Kita coba evaluasi Kepo Buku selama 2020 ya. Yang pertama, soal keaktifan buat gue lumayan aktif sih. Karena kalau dibandingkan tahun lalu itu kita cuma dapat 32 episode loh. Kalau tahun ini lumayan ya. Mungkin perkiraan sampai akhir tahun tuh bisa 45-46 episode. Keren kan? Lumayan. Itu menurut evaluasi dari gue gitu loh. Kalau dari Steven? Kalau dari gue sih ya mungkin masih ada lagi kali ya, mungkin sponsor yang bisa digayat gitu. Nggak cuma beberapa aja nih. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak. Itu kenapa di salah satu acaranya training podcast cyber kreasi, Nani nggak jadi narasumber karena kita masih keteteran dalam artian monetasinya kita nggak bisa, belum dapat gitu, bahkan sepeser. Bukan apa teman-teman, ini evaluasi kita. Kita bukannya kita nggak pengen dapat duit, emang kita nggak butuh. Maaf. Belagu. Maaf. Duit itu apa? Duit itu apa? Yang penting kan rekening banknya aja gede. Duit itu apa? Oke, Van, masing ke Steven. Karena gue ingat kan, kita kan sempat juga bikin account Karya Karsa kan, dan gue menariknya itu karena Mas Yogi dari Intrans itu menyebut itu sebagai crowdfundingnya Kepo Buku gitu loh. Gue bilang, gue nggak pernah kepikiran loh menganggapnya itu sebagai crowdfunding loh. Gue nyebutnya celengan aja, kita menyebutnya celengan gitu. Tapi itu kan sempat kan kita bikin dan lumayan lah ada uang masuk. Terus gue sempat nangkap komentar Steven yang bilang begini, ya cuma numpang lewat doang. Walaupun itu menangkapnya bukan dari sisi negatif, tapi gue menganggap itu guyonan bahwa ini uang cuma numpang lewat doang, larinya ke pendengar lagi. Karena memang pendengar segalanya buat kami. Uang itu nomor 2 atau nomor 3 kali ya. Nomor 2-nya apa dong? Nomor 2-nya gue rasa sih kalau masalah uang itu kita nggak bisa nomerin. Maksudnya lo kan mikir nomor 1, nomor 2 gitu kan. Terus uang nomor 2 apa nomor 3? Menurut gue nggak ada di nomor 2, nggak nomor 3 menurut gue. Kalau gue mau jawab jujur. Tapi ini bukan sombong. Kenapa emang? Karena kita nggak pernah mikirin. Serius. Coba kalau kita mau jawab jujur ya, ini bukan aja ya. Terserah lo mau udarin apa enggak. Kapan kita pernah bicara serius bahwa kita akan minta sponsor? Nggak pernah kan? Iya sih.
Nggak pernah kan? Tapi nyindir rajin gitu. Tapi kita nggak pernah gitu bikin, yuk ngubungin apa sih yang para sponsor itu mau, yuk boleh gitu kan? Kita nggak pernah gitu. Bahkan kita ngebantuin gitu. Kayak kemarin COVID awal kita juga, ayo teman-teman kalau yang mau silahkan gitu kan ya. Cuman kirim aja datanya, kita udarain. Kapan kita juga nggak minta gitu. Ini sekali lagi ya teman-teman, ini bukan sombong, tapi emang kita nggak pernah mikirin. Paling tidak sampai saat ini kita nggak pernah mikirin. Jadi kalau lo sebut nomor 2, nomor 3, ya nggak ada di nomor, bahkan nggak ada gitu lo nyebut. Karena kita nggak pernah mikirin. Artinya ya siapa yang nggak mau sponsor seperti Steven bilang gitu kan ya, ya mau. Tapi kita nggak pernah mikirin gitu. Tapi kan komentar Steven tadi masuk akal kan, bahwa mungkin perlu juga ya kita suatu saat juga berpikir soal sponsor. Gue mau balikin dulu ke Steven. Ide lu apa, Van, ketika kita ngomong soal bagaimana Kepo Buku bisa menerima sponsorship atau dimonetize gitu. Gua kan udah ikut masterclass advance di kelas siberkreasi, jadi gua udah tahu dong advance monetization. Lu tinggal manfaatin gua, Van. Apa, Van? Ide lu, Van? Ini apa ya? Ini bikin ini aja, bikin promosi berbayar gitu kan? Atau ini promosi buku berbayar gitu ya? Iya. Tapi serius ya. Lu berdua ya, apakah bener lu seneng ya kalau dapat sponsor ya? Ini kita buka-bukaan aja ya. Kalau gue pribadi gue sponsor tuh di urutan keberapa lu di podcast ini, seriusan? Catatan dulu buat Mas Yogi dari Intrans Publishing. Bener kan kejadian, Mas? Ini internal Kepo Buku kita lepas loh. Nah, kita buka. Kalau gue jujur aja. Gue gini loh. Kepuasan terbesar dari gue jadi host Kepo Buku bertiga sama lu pada gitu adalah gue dapat wawasan baru ketika gue bisa nemu wawancara sama orang yang punya toko buku gitu ya, sesuatu yang di behind the scene kita nggak tahu, pengarang gitu ya. Gue bisa kenal sama Mbak Lela Hudori, itu salah satu prestasi gue menurut gue di Kepo Buku. Nggak bisa dimonetize, nggak ada monetization yang lebih bisa ngalahin itu menurut gue. Terus yang lebih senang lagi ketika kita bicara sesuatu, komentarnya lucu ya gitu, bisa ketawa-ketawa sendiri gitu kan. Terus bisa ada yang bagi bagus ya bukunya, jadi pengen belajar lagi atau pengen baca lagi. Menurut gue itu hasil yang menurut gue paling memuaskan dari ketika kita bikin Kepo Buku ini gitu. Kalau gue itu. Gua hargai. Ketika lu berdua sibuk ngumumin karya karsa, gue nggak peduli gitu. apa namanya? Enggak, maksud gue gitu ya. Biasanya gue gitu ya. Jadi gue tuh lebih sering lihat ketika ada tweet gitu, apalagi ada DM masuk gitu, atau entah di Kepo Bukunya atau DM gue langsung, ada yang ngajak ngobrol, ada yang gini. Menurut gue itu kepuasan terbesar gue ketika ada di Kepo Buku gitu. Oke. Itu pendapat Toto. Gue mau balikin lagi ke pendapat Steven, karena lu Van yang memicu nih ngomong-ngomong soal sponsorship barusan. Tanggung jawab lo. Yang Mas Toto bilang tuh tadi memang aku sependapat ya, itu hal-hal yang memotivasi kita untuk setiap minggu hadir gitu ya, untuk sharing buku gitu, dan aku kira kalau memang sponsor tuh bukan sebuah hal yang cukup besar, ya kita nggak usah pikirin. Asik. Gitu. Tapi tadi lu nyebutkan bahwa mungkin kedepannya Kepo Buku bisa mulai mikirin soal sponsorship gitu. Tapi menimbang 1-2 pemikiran yang ada kan. Steven gampang gue ya. Van. Nih satu pesan gue buat lo di 2021 ya, Van. Dua pesan buat lo di 2021. Yang pertama, Toto boleh tua, tapi bukan berarti dia lebih bijak. Jadi lo gak perlu takut. Apapun pendapat dia, jangan lo iyain. Itu pesan gue yang pertama. Iya, itu salah satu peraturan dasar Kepo Buku. Jangan pernah mengiyakan kalau lo gak setuju. Gitu kan. Jadi kalau lo mau setuju sama gue, boleh-boleh aja, Van. Lo kok gitu sih? Lo kan bikin peraturan. Oh iya, benar. Iya benar kan. Jadi Steven intinya kalau lo mau setuju boleh-boleh juga. Bingung gak Steven? Bingung. Udah gue cabut aja kan. Yang kedua, Ven, jangan pernah menahan diri, Ven. Lu mau ngomong apa,
di depan Toto yang udah tua ini, lu ngomong aja. Jangan menahan diri. Jangan takut beda. Tapi oke, kembali ke Steven, karena tadi lu sempat memicu, dan gue sebenarnya karena gue udah ikut kelas master class yang soal advanced monetization, gue tiba-tiba terpicu gitu. Gue pengetahuan gue langsung masuk nih, wah kayaknya bisa nih, gitu Fen. Gitu. Tapi gini, ini menurut gue ya. Lu berdua kalau emang mau ngurus sponsor, uruslah gitu. Kalau gue jujur aja, gue udah banyak kerjaan. Itu kita kesampingkan. Itu jawaban itu nanti akan kita bahas gitu ya. Gue masih belum puas nih dengan Steven nih. Fen, jangan takut sama Toto. Yeah. Ketika kita harus ngomong sponsorship, menurut lu Kepo Buku bisa sponsorship apa? Tadi lu udah sempat nyinggung soal misalnya promosi berbayar misalnya. Bisa ini juga sih, kayak kita membuat review berbayar juga gitu. Paid promotion ya, paid review gitu. Oh, paid review, oke. Iya. Jadi misalnya ada orang yang bukunya mau di-review, kita sponsorin kita gitu? Iya, betul. Oh, oke. Satu episode dengan jumlah tertentu kali gitu ya. Iya, misalnya kalau kita mau review bukunya, karena kan wajar sih, karena kan Kepo Buku tuh nggak bisa mereview semuanya gitu loh. Jadi kalau memang ada penerbit atau ada penulis yang gue pengen dong di-review nih, mungkin ada paid review gitu. Itu idenya Steven gitu ya. Iya, okay. Mungkin itu yang bisa jadi solusi ada sponsor gitu ya. Oke. Setuju gue, setuju. Menarik idenya. Apa lo tau? Lo kok gue? Jadi gini, kalau buat gue pribadi, gue jujur aja, gara-gara gue bergaul dengan teman-teman podcaster yang lain, banyak podcaster yang udah mulai komersial, udah mulai memonetisasi channel podcastnya gitu ya. Ditambah gue ikut ngasih kelas dan kemudian belajar di bidang monetisasi, gue dapat ilmu baru soal monetisasi gitu ya. Karena kan yang selama ini gue banggakan adalah pengetahuan gue di bidang podcast, tapi ketika ngomong monetisasi, oh iya ya, gue dapat banyak pelajaran gitu. Nah, jadi gue muncul banyak ide, keren ya. Salah satu ide Karya Karsa itu jujur memang gue yang menginisiasi, tapi kita sifatnya lebih kepada crowd. Jadi gue suka itu istilahnya Mas Yogi, itu crowdfunding sebetulnya. Jadi bagaimana teman-teman yang punya rezeki lebih bisa ikut masukin celengan, karena nanti hasil celengan ini kalau pakai istilahnya Steven, numpang lewat nanti baliknya ke teman-teman juga dalam bentuk misalnya kita untuk domain website kita, walaupun website dan domain kita kan sebenarnya disponsori oleh seorang konglomerat terkenal di Singapura gitu. Mereka yang buat dia kecil lah itulah kalau cuma hosting sama domain doang gitu, dan juga balik dalam bentuk misalnya kita kasih hadiah buku. Jadi ide itu begitu. Hosting kita disponsori sama Mr. Tong namanya. Ya, Mr. Tong, betul, Mr. Tong. Mr. Tong, ya. Dia yang punya ini, pabrik kacang kulit. Ngaco pabrik kacang kulit. Pabrik kulit kacang. Oh iya, pabrik kulit kacang. Pabrik kulit kacang. Namanya Mr. Tong. Jadi dia ngumpulin gitu kacang gitu ya, kacangnya dibuang, jadi kulitnya yang dijual. Itu saking kayanya, men. Saking kayanya. Jadi dia tuh itu pun hobi, miliaran hobi. Yoi. Miliaran dolar. Mr. Tong yang sponsorin kita. Yang bikinin website kita itu namanya Mr. Tong. Pabrik kulit kacang. Kacangnya dibuang. Kulitnya dijual gitu sama dia. Dan dia bisa kaya raya dari situ. Itu bayangin. Itu hebatnya Mr. Tong. Jadi kita akan harus sebut nanti bahwa website ini disponsori oleh Mr. Tong dari Sembawang, Singapura. Oke. Betul. Jadi itu ide itu. Tapi kemudian dari teman-teman gue dapat ide, harusnya begini, dan beberapa teman juga udah mulai approach, Mas, kalau gue mau sponsorin Kepo Buku nih berapa rate-nya? Terus gue kontak Don Steven sama Toto. Ven, ini gimana ya kalau kita bikin rate card kayak podcast lain gitu kan? Kagak ada yang balas. Gue kagak ngerti. Gue merasa gue udah datang dengan proposal yang keren gitu. Gitu ya. Masalahnya Steven itu juga mau bikin red card juga dia bingung. Ya kan,
dia mau bikin red card pakai standarnya siapa gitu kan? Itu dia. Pakai standar tokonya dia, nanti Kepo Buku jadi kegedean red cardnya kan? Gitu. Mau pakai standarnya toko Ksatria Buku lebih gila lagi nanti. Gitu kan? Nggak ada yang masang lah gitu. Betul. Jadi begitulah, itu agak repot buat kita ketika kita waktunya kita bikin red card ya. Akibatnya apa? Ketika ada teman-teman yang datang dari publisher, dari penulis yang bilang, Mas, kita pengen tahu nih kalau kita mau promosi di Kepo Buku berapa? Udah sini aja buku lu berisik. Iya, kita orangnya baik gitu kan. Jadi buat teman-teman gitu ya, apapun di bidang itu, kalau punya buku, ngarang buku, apapun penerbitnya, mumpung kita masih baik nih. Kasih deh kita. Mungkin kita masih baik. Oh, kan berarti ada niatan lu kan. Lu bilangnya masih baik. Loh, gua kan manusia, gua nggak bisa menjamin masa depan kan. Oh, gitu. Gue makanya bilang kita. Gue sih akan tetap baik, gue rasa sih ya. Tapi kalau berdua nggak tahu. Gitu dia mah. Tapi gini. Kalau masalah sponsor ya, lu udah bahas. Tapi kalau gue pribadi sebenarnya ada satu ambisi gue di Kepo Buku ini bukan dari segi, karena gue yakin lu pada gitu berdua akan memikirkan itu gitu. Tapi gue lebih milih gimana ya supaya Kepo Buku itu justru jangkauannya lebih meluas lagi gitu. Lebih banyak followernya di Instagram, listenernya lebih banyak. Itu yang gue pikirin. Angka itu yang selalu gue kadang-kadang mikir, gimana ya bikin apa lagi gitu ya. Apa perlu nih rame live Instagram setiap hari gitu kan. Bisa kayak gitu. Gue potong lo di situ. Apa? Gue potong lo di situ dulu. Karena gini, pertanyaan gue. Balik ke sponsorship tadi. Nanti gue akan balik ke yang kenapa gue potong lo ya, Tok. Tapi pertanyaan gue selanjutnya adalah ketika udah banyak ide di kepala adalah nanti GR dong gue. Kalau udah kita kasih rate card, udah kita kasih macam-macam contoh kerjasama, emang kita sanggup ngerjain? Nah itu dia juga. Steven sibuk, Toto sibuk, Rani sibuk. Emang kita sanggup ngerjain nanti gitu loh. Jadi iya, makanya gitu. Itu pertanyaan. Nah, kembali ke pertanyaan Toto soal pengen Kepo Buku tuh lebih banyak didengar orang. Gimana caranya supaya follower Twitter kita lebih banyak, follower Instagram kita lebih banyak? Pertanyaan gue sama, Ven. Kalau katakanlah pendengar Kepo Buku mencapai angka 1 juta aja, 1 juta aja followernya, pendengarnya, subscribernya 1 juta aja, sanggup loh. Oh sanggup. Padahal Steven. Apaan? Tapi ini pertanyaan basic ya menurut gue, pertanyaan basic. Ketika lu bilang kalau sanggup, jadi gue tahu bahwa mungkin ya walaupun gue misalnya gue pengen angka follower, angka listener banyak gitu, mungkin kalau Steven angka anggaplah gue tembak aja misalnya angka uangnya gitu, lu juga gitu misalnya kayak gitu. Tapi sebenarnya mungkin di antara kita bertiga deep down apa di hati kita yang paling dalam, kita ada satu kualitas atau prinsip yang mungkin itu yang menyebabkan kita akhirnya balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Artinya apa? Kita bertiga tuh kayaknya nggak mau diatur. Betul nggak? Iya kan? Ayo, jujur aja. Kita nggak mau diatur. Jadi gimana gitu? Bukan misalnya, lu boro-boro ngomong sponsor, gue nggak mau diatur. Cara gue ngomong begini, cara kalau lu terima syukur, enggak ya udah kan kita selalu begitu kan? Orang itu yang terjadi kalau menurut gue. Jadi secara alam bawah sadar kita ya itu yang akhirnya menurut gue membatasi kita. Lu aja tadi lu tadi menggunakan pertanyaan yang paham yang jelas banget gitu, yang tepat banget. Emang lu sanggup? Tapi sebenarnya kalau menurut gue pertanyaan bukan itu. Emang lu akhirnya setelah banyak kayak gitu lu mau jadi diatur-atur sama sekian banyak orang gitu? Karena lu menggunakan pertanyaannya, emang lu sanggup ngeladenin? Pada dasarnya kan emang lu sanggup akhirnya nurutin semua kemauan orang-orang itu? Itu orang-orang yang nggak bayar. Gimana kalau kita ngomong sponsor? Itu dia. Episode ini sombong banget kita ya. Emang kita sombong. Gitu, emang sombong. Ini kan evaluasi internal yang kemudian kita lepas karena Kepo Buku itu adalah milik semua teman-teman. Benar. Jadi kalau evaluasi ini sampai didengar sama pendengar itu bukan karena kita maksud, tapi karena dibocorkan aja gitu. Loh,
soal follower tadi toh, itu sebenarnya berangkat dari diskusi dengan teman gue yang bilang gimana ya caranya Instagram gue banyak follower. Terus ada teman satu yang lagi bilang, kalau lu dapat follower lu sampai jutaan-jutaan, lu sanggup? Karena kan follower jutaan kan berarti demand-nya lebih gede, rewetnya lebih gede, gitu kan, interaksinya juga lebih banyak. Lu sanggup? Lu sanggup jadi selebgram? Mungkin mungkin kalau untuk membalas-balasin kayak gitu mungkin ujung-ujungnya bakal harus ada tim sosial media gitu ya, keluar duit lagi gitu ceritanya. Dan harus ada guide rule gitu-gitu dan bikin malah lebih enggak mencirikan kita gitu ya. Gitu. Jadi malah kehilangan kepo bukunya ya. Tapi emang pertanyaan ini juga di antara teman-teman deket gue juga begitu. Karena kadang-kadang kan gue suka nge-share di Instagram gue gitu kan. Terus ada teman-teman gue, lu punya podcast ya sekarang? Iya. Terus pendengarnya lumayan. Ya oke lah lagi ini tuh. Terus dapat duit berapa ya lu kata? Enggak ada duit. Masa gue dibilang bohong lu, kata dia gitu. Lu setiap minggu rekaman segala macem, mau nggak ada duitnya, bohong banget lu. Buset ya, kesannya mata duitan gitu ya di mata teman-teman gue. Segala apa yang gue lakukan selalu ada duitnya. Tapi memang karena konsistensi kita itu menurut gue ya mungkin orang akan bertanyakan, lu yakin lu seminggu sekali ya? Yakin kagak? Lu yakin gak dibayar lu? Yakin? Ya, lu yakin gak ada sepeser pun ya barang-barang kaos lah gitu? Barang-barang dapat gratisan login gitu. Partai kali kata Steven. Tapi masuk akal loh. Tadi itu Toto mewakili kita, Fen. Apa tadi lu bilang Toh di lubuk hati yang paling dalam apa? Di lubuk hati yang paling dalam kita tuh gak mau diatur. Lu setuju gak, Fen? Setuju. Kenapa? Ya memang dari kepo buku sendiri tuh kayak memang harusnya dibiarin lepas aja gitu. Out of the grid gitu, yang membuat kita lebih nyaman gitu untuk ngobrol, untuk share sesuatu gitu. Oke. Dan to Steven's point tadi, dan juga Toto ketika bilang kita nggak mau diatur, gue justru khawatirnya gitu Toh, kalau pendengar udah jutaan, dalam artian subscriber udah jutaan segala macam, GR banget ya gitu ya, bodo amat lah. Pendengar udah jutaan, sponsor udah jutaan, gue takutnya satu hal aja, gue nggak bisa menikmati lagi. Nah itu dia kan. Gue nggak mau mengerjakan sesuatu karena gue punya kewajiban. Iya benar. Karena udah punya utang. Kepo buku kalau misalnya yang lain boleh ya, yang lain bebas ya. Ini menurut sisi pandang gue ya. Kepo buku tuh kalau misalnya kita belum dapat topik nih, ada topik yang lain nggak ada, ya udah nggak usah aja dulu minggu ini gitu. Ya, dulu atau ngobrol aja bebas gitu kan. Karena benar juga karena ada beberapa ya, misalnya ya, contoh yang paling gampang, waktu itu kita ada barengan review buku, itu pun sebenarnya juga baru begitu aja kadang-kadang kita harus udah baca nih, nggak enak banget gitu kalau belum baca, bisa kayak gitu kan. Terus misalnya waktu pada saat kita buka padahal iklannya juga iklan gratis, kita sifatnya membantu, tapi begitu ada yang masuk kita nggak rekaman, itu nggak enak. Karena apa? Kalau kita tunda nanti kasihan dong gitu. Nih udah pada masuk, padahal mereka nggak bayar juga gitu. Ini bukannya mengungkit ya, tapi gue rasa sih ya karena begitu. Karena menurut kita kalau kita udah punya komitmen ya kita harus ngelakuin gitu kan. Nah sementara kalau kita masih bebas ya seenak jidatnya kita sendiri gitu kan, maksud gue. Tapi bottom line menurut gue adalah karena kita masing-masing punya kesibukan dan ketemu akhir pekan kayak kita rekaman sekarang ini, itu bagian dari hiburan akhir pekan kita. Gitu. Betul, bagian dari hiburan, bagian dari ngobrol-ngobrol lucu begini gitu kan. Gitu, godain Steven gitu kan, nyela-nyela Steven gitu. Ya. Kapan lagi gitu kan. Tapi kita nggak pernah nanya Steven, lu tersinggung nggak Steven kalau kita godain gitu soal pacar, soal ngapa-ngapain gitu? Karena lu kan kadang-kadang kita nggak tahu emosi lu, lu kan lempeng aja emosi lu. Iya. Sebetulnya di sana dia sambil gigit sofa, kita nggak pernah tahu kan? Iya, jangan-jangan lu ngobrol sambil mukul-mukulin bantal gitu kan? Apa? Bawa baskom gitu ya? Baskom? Oh baskom? Buat apaan baskom? Enggak ini. Diisi air, nyelupin palanya ke air.
Steven mau jujur. Steven mau jujur. Ini sih apa? Kalau kemarin itu aku sempat dengar siapa ya? Dengar di YouTube tuh YouTube-nya podcastnya Helmi Ayah tuh. Nah kan diceritain tuh pelawak di satu grup, misalnya di nah dalam satu grupnya itu ada yang memang tugasnya itu jadi keset gitu kan. Nah, jadi lu nggak dulu jadi keset gitu. Sorry. Lanjut. Bukan seperti itu juga sih, cuma kayak apa ya? Ada peran-peran tertentu yang buat sionya itu lebih ngalir aja tuh, dan buat aku no problem gitu. Ada Batman, ada Robinnya gitu. Jadi semua kayak bercandaan tuh aku anggap biasa aja gitu. Oke. To be fair. Jadi ada Batman, ada Robin, ada Wonder Woman. Ran, lu Wonder Woman aja lah ya, Man. Kirain mau bilang, jadi ada Batman, Toto, ada Robin, Steven, sama Semar. Jauh banget. Oh, Fusion. Ini superhero fusion. Tapi oke. Respect Steven, dan Steven itu memang punya ciri khas, dan seperti yang gue bilang di Instagram live dengan Mas Yogi dari Intrans, bahwa kita memang punya ciri khas masing-masing yang justru dikombinasikan itulah jadi kepo buku. Makanya kalau Steven aja tiba-tiba dicopot gitu, atau nggak ada unsur Stevennya, nggak lucu juga kali kita ya, Tok ya? Iya, betul. Garing loh, beneran. Garing loh. Makanya gue agak-agak grogi kalau gue harus rekaman berdua aja sama Toto gitu loh. Yang enggak, karena gini, kalau kita rekaman berdua mungkin jadinya bercanda mulu, jadi garing semua gitu, nggak serius. Dan kalau ada Steven kan jadi kita kerem gitu ibaratnya kan. Jadi ada warna lain gitu yang menyebabkan jadi gue serius gitu. Kalau gue sama Steven doang ya pasti juga nggak jalan menurut gue. Jadi intinya sisi serius gue yang keluar gitu. Gitu dia. Jadi kesimpulannya adalah emang harus bertiga. Oke. Lu kasihanilah gua lah. Ini rekaman udah panjang, gua kasihan ngeditnya ntar. Salah satu yang menarik dari Kepo Buku ini adalah kita dari sekian banyak yang kita kerjain bareng gitu ya, ada sesuatu yang manajemennya udah tertata rapi, yaitu bidang editing. Kita udah kasih pada Rani ya. Jadi itu yang bagus sekali. Kita pembagian tugas itu bagus banget gitu. Jadi pernah ada suatu waktu, ini curhat ya. Pernah ada suatu waktu gue bener-bener lagi hektik, tapi gue juga tetap pengen rekaman. Gitu kan. Terus gue kontak Toto. Tok, lu kira-kira bisa ngerekamin nggak, Tok? Nanti gue yang ngedit deh. Oh bisa, kata Toto. Bisa. Gampang. Udah menjelang hari H nih teman-teman ya. Udah menjelang hari H. Dia gini. Cara ngerekamnya gimana? Gimana gue gak ngerti. Gue rasanya pengen gue tampol sebenarnya. Gue udah lega nih. Aduh, gue nggak perlu ngerekam nih karena gue lagi ada di luar kota segala macam. Totonya nggak tahu cara ngerekamnya. Butuh software apa itu? Apa namanya? Audio hijack. Gue merasa gue udah pernah install gitu. Pertanyaan, license gue udah expired. Gak udah dipakai. Target gue 2021 adalah gue selama ini ikut berpartisipasi ngajarin. Sekarang ini sudah ada 8.000 orang di seluruh Indonesia. Gue ajarin sama teman-teman untuk bikin podcast. Gue merasa gagal karena 2 teman gue di Kepo Buku nggak pernah gue ajarin. Jadi kalian ya, nanti lu harus wajib ikut kelas podcast gue nanti ya. Oke. Sekarang ngomong-ngomong soal komersial, soal sponsor, nggak perlu ada kesimpulan. Apapun kesimpulan yang lu barusan denger, itulah kesimpulan kita ya. Tapi secara khusus, kita mau berterima kasih dulu nih sama teman-teman yang sudah ikut nyeleng di Karya Karsa. Walaupun kita banyak bercandaan tadi ngobrol soal sponsorship, tapi apa yang sudah teman-teman berikan dalam bentuk uang ini, Masya Allah, itu kita hargai banget. Bukan begitu, Fen? Iya, betul. Kita sebutin aja ya bukan beberapa, ini nama-nama yang sudah ikut mengirim. Mohon maaf kalau memang tidak bersedia, kan waktu itu kita bilang kasih tulisan aja, nggak bersedia disebut gitu. Tapi ini semuanya oke-oke aja, jadi kita sebut aja ya. Ada Wulan Pratiwi, terima kasih banyak Wulan. Ada Rivaldi Husni Saih, terima kasih. Titish Aka, terima kasih. Ada Aryo Bimantoro, thank you banget Aryo. Crescentia Valita Astandria, dia bilang malah ada pesannya, dia bilang terima kasih sudah banyak menghibur saya dengan kekonyolan para host Kepo Buku, tetap rajin update ya. Amin.
Catat tuh pesan terakhirnya Crescentia tadi. Apa tuh? Tetap rajin update ya. Terus kita update. Terus Hafizah Gani, terima kasih banyak Hafizah. Ahmad Rijani, thank you banget, dan juga thank you banget pertemanannya, interaksinya, senang banget. Hardian Cahya Wicaksono, terima kasih banyak. Ada Nina Sugandi, Nina, makasih ya Nina ya supportnya. Wulan Pratiwi itu rajin banget loh support kita toh. Oh iya, terima kasih Mbak Wulan. Ya, terima kasih. Ada Mbak Evi Wirayanti, terima kasih. Mas Wahidin Sudiro, terima kasih. Cindy Julianti, makasih. Mas Ahmad Rijani itu juga sering banget gitu ya. Terus sama satu orang yang tidak menyebutkan namanya, tapi emailnya adalah biar apa email. Keren. Itu aja sih, kita mau bilang terima kasih. Terima kasih. Apa yang kira-kira ide yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki? Oke, jangan bilang memperbaiki lah ya. Itu pertanyaan standar soalnya kalau buat Kepo Buku. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk membuat Kepo Buku rekaman kita ini bertiga lebih asik lagi di 2021? Karena kalau lebih asik lagi, hasilnya lebih bagus, gue yakin. Tok. Apa ya? Mungkin bingung juga gue. Tapi gini, kalau menurut gue, karena segala yang ada, bukan segala yang ada ya, ada beberapa yang udah kita cobain gitu. Mungkin kalau gue pengen sekali-sekali kita lebih interaktif yang sifatnya live gitu. Entah pakai Instagram Live atau entah pakai YouTube gitu kan. Itu yang beberapa kita akan coba kan gitu kan. Bukan berarti akhirnya menggantikan podcastnya. Podcastnya menurut gue sih ya kita wawancara kayak gitu-gitu menurut gue harus terusin lah gitu. Beberapa bulan belakangan agak dalam tanda kutip lebih menurun gitu ya untuk wawancara. Tapi menurut gue mungkin yuk kita nyobain media baru gitu kan. Lumayan gitu kan. Lipstick gue jadi bisa dipakai gitu, gue beli lipstick banyak. Mas. Oke, berarti untuk 2021 salah satu tugas kita adalah kita bertiga joget TikTok. Kan lu bilang media baru. Gue lagi minum teh, ya hampir muncrat. Aduh, rusak. Itu oke. Itu Toto. Fen, kalau lu apa Fen? Apa sih yang menurut lu bisa membuat lebih asik lagi gitu loh? Kitanya dulu, internal kita dulu yang kira-kira bisa lebih seru lagi gitu, bisa asik, bisa menikmati lagi di 2021. Karena kalau kita udah asik, insya Allah teman-teman juga asik ngedengerinnya gitu loh. Gimana ya? Bingung juga. Cuma ini mungkin kita minta bantuan dari teman-teman pendengar ataupun siapapun yang ada gitu kan, ada narasumber dalam tanda kutip ataupun teman-teman yang mau berbagi di Kepo Buku, yuk mari kita benar-benar kepengen dengerin cerita kalian dan juga berbagi ke teman-teman pendengar yang lain. Itu mungkin yang cara salah satunya biar lebih asik gitu ya. Kita ketemu teman baru, bisa kenal orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan minat yang beda. Itu bakal bikin Kepo Buku lebih asik lagi gitu di 2021. Betul. Ambisi gue 2021 adalah gue harus semoga COVID berlalu, dan salah satu ambisi gue adalah gue pengen kopdar sama Steven. Wah. Karena kan kalau sama Rani ya gue udah pernah ketemuan gitu. Gue juga ogah ketemu lu toh. Gue juga ogah beneran. Oh, lu gak mau ketemu gue ya? Gak mau, gue ogah gue ketemu lu. Wah, mentang-mentang lu di Bangkok udah banyak yang cakep. Kalau sebenarnya maksudnya kan terus kalau Steven udah pernah ketemu juga sama Rani. Nah, gue kan belum pernah ketemu Steven. Tadi Steven bilang apa sebenarnya? Lucu ya, kita udah berapa tahun gitu, kita kayak buku 3 tahun udah ya. 3 tahun ya, ini udah season ketiga ya. Gue belum pernah ketemu sama Steven tuh. Padahal Steven itu host dari episode pertama, ya kan? Di episode pertama kita bertiga gitu. Gue belum pernah ketemu Steven, jadi kita semua virtual semua begini. Lucu juga sih sudah. Jadi gue 2021. Lo tadi mau ngomong apa, Fon? Iya, aku jadi ingat tuh waktu 2019 tuh kan Mas Toto kan ke Jakarta kalau nggak salah ya.
Nah, IG live-nya tuh lagi jalan di mana gitu, di trotoar. Oh iya lagi nyobain MRT tuh. Itu sebenarnya mau gua samperin, cuma malas lah. Kampret. Gue bilang lu kayak usah edit, gue bilang kampret. Lu kenapa nggak kopi? Aduh. Tapi oke, tahu dia di Jakarta. Kurang ajar kan? Lu nggak sopan lo sama orang tua lo. Maksud aku kayak ini juga udah malam kali ya, mau nyamperin juga gimana gitu ya. Tapi ya just flashback. Ya, Steven, kalaupun lu samperin terus bilang, "Halo Mas Toto, gue Steven." Paling Toto bilang gini, "Sorry ya, gue lagi sibuk." Tapi oke, soal obsesi kopdar, gue malah punya obsesi apa, Cok? Gue pengen banget ke Ambon. Bareng-bareng. Gue pengen ke Ambon. Kita ngatur waktu. Bareng di sana gitu. Iya, kita ke Ambon, nongkrong di Ambon. Gue pengen banget, karena gue suka Ambon. Gue kangen banget main ke Ambon gitu. Oke. Siapa tahu. Kalau ke Singapura kan gue udah pernah ketemu Toto di Singapura. Boleh juga sih gitu di Ambon. Jadi kita nanti rekaman bareng gitu ya, live bareng dari Ambon. Asik banget. Itu keren banget tuh kalau bisa live bareng dari Ambon gitu. Keren. Terus juga itu dari segi obsesi ya, dari segi ide. Kalau gue dari segi ide itu gue tuh pengen melakukan sesuatu yang berbeda dengan teman-teman pendengar. Maksudnya itu bukannya sok ngartis gitu loh, tapi gue juga pengen suatu saat ketika kita ada di Jakarta kita bikin kopdar gitu, kopdar kepo buku gitu. Tapi betul. Jangan berpikir bahwa kopdarnya itu nanti akan acara formil, ketemu tanda tangan buku, alah apalah gitu loh. Enggak. Bener-bener cuma buat nongkrong bareng aja, ngopi-ngopi bareng gitu, ngobrol gitu ya dulu. Iya benar gitu. Dan terakhir ngobrol-ngobrol soal teman-teman, tentu saja kita mau terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngirim pesan gitu ya. Lu ada hal-hal berkesan gak sih dari teman-teman pendengar, kata-katanya, pesan-pesannya gitu? Fen, lu ada nggak, Fen? Tanpa harus menyebut nama ya. Nanti kalau menyebut nama nanti dibilang kita mengistimewakan kalau kata Toto gitu kan ya. Nah, kesempatan ini pertama kali aku lempar ke Mas Toto aja dulu. Oke. Sebagai ini. Iya, betul. Sebagai penghormatan. Betul. Rasain lo. Tanpa bermaksud menimbang atau mengesampingkan yang lain, tapi apa sih, lu pernah nggak sih terima komen atau komunikasi atau pesan dari temen yang menurut lu tuh berharga banget? Nggak usah sebut nama. Mungkin unik ya. Mungkin kalau gue bilang unik gitu. Ada yang bilang, Mas Toto pasti lulusan pesantren ya. Kenapa emang? Makanya, kenapa emangnya? Kok tahu yang pada beberapa yang kita bahas tentang buku. Dulu ada buku, salah satu buku agama. Sebenarnya buku ini dibawa sama salah satu pendengar kita gitu kan ya. Terus kan gue nimpalin. Nah kayak dari situ kemudian dia DM gue gitu, gue nggak usah nyebutin nama kayaknya, terus Mas Toto pasti lulusan pesantren ya, atau minimal dulu jurusan agama ya gitu. Enggak, gue jurusan akuntansi, gue bilang gitu. Gitu. Banyak juga sih, banyak kan sih yang berkesan buat gue ketika misalnya akhirnya mereka tergerak untuk baca satu buku gitu. Menurut gue tuh berkesan sih gitu. Oke. Itu ya. Gitu. Yang kena gitu menurut gue gitu. Oke. Kalau dari gue sih, satu hal yang cukup bikin gue seneng banget itu adalah ketika ada yang bilang bahagia banget gue dengerin Kepo Buku gitu loh. Gue nggak tahu gimana menafsirkannya, gue bahkan nggak mau nanya, lu bahagia kenapa? Lu dengerin 3 mas-mas nggak ada kerjaan ngobrol ngakak-ngakak, lu bahagia gitu loh. Gue bahkan nggak pengen nanya gitu, tapi ketika dia bilang gue udah bahagia banget dengerin Kepo Buku, itu gue udah alhamdulillah bisa nyenengin orang. Gitu. Itu gue. Kalau lu Fen? Iya, kadang-kadang gitu ya. Kalau aku sendiri tuh ada yang dia komen lagi kalau setelah mendengar Kepo Buku tuh dia lagi akhirnya baca lagi gitu kan yang di komen yang aku cecein ke Instagramnya Kepo Buku tuh. Akhirnya dia membuat budget untuk jajan buku. Yoi. Itu tuh menurut aku wow juga gitu. Ketika
jajan buku tuh menjadi sebuah prioritas yang lain gitu, yang dibikin gitu. Itu wow aja buat aku. Ya paling sering komentarnya kalau berhubungan dengan Steven tuh biasanya adalah komentar simpati. Steven sabar ya, ngeladenin 2 om-om gila. Dia nggak tahu aja. Sejak 3 tahun ikut Kepo Buku, tekanan darah Steven tuh nggak pernah stabil. Kebanyakan simpati terhadap Steven. Itu keren. Itu senang banget sih. Jadi ya, bahkan tahu nggak loh, di grup Discord, grup The Podcasters Indonesia, ini gue baru cerita sama lo ya, Tok ya, sama Fen ya. Di grup The Podcaster Indonesia, jadi itu tempat nongkrong para teman-teman podcaster. Kan bulan ini kita bikin gerakan atau challenge 30 hari bersuara kan. Iya. Iya kan? Itu sampai sempat di-share hashtag Kepo Buku ikut 30 hari bersuara. Itu kita udah rencanain. Setiap kali gue nongol di ruangan itu, cuma, Bang, kapan Bang Steven sama Bang Toto diajak ikut 30 hari bersuara? Hancur. Bukan apa-apa. Editornya cuma 1. Kasihan Rani kalau harus bikinin 2. Gue udah ikut 30 hari bersuara sebulan. Terus Toto sama Steven sama gue juga harus bikin lagi. Gue berarti 30 hari bersuara bikin 2 men tiap hari. Tapi oke, gue dapat ide. Nanti idenya gue ceritain deh sama lo. Itu sih. Jadi thank you banget yang udah ikutan. Atau udah ngirim pesan ke kita. Ada lagi yang mau lu sampaikan? Karena ada satu poin yang gue juga mau minta pendapat kalian berdua. Ada lagi nggak, Van? Atau yang mau disampaikan? Buat teman-teman pendengar ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Dan secara spesifik kita menyebut teman-teman kita itu ya teman-teman pendengar, bukan pendengar gitu loh. Karena kita bukan bintang film. Oke, ini satu pertanyaan terakhir lah. Gua tidak bermaksud untuk menggiring bola balik ke soal sponsorship. Tapi ya maksud gue emang menggiring balik ke situ juga sih sebenarnya. Alah. Apa sih? Enggak, gue kadang-kadang suka nyindir orang yang kalau mau ngomong dia bilang, gue nggak bermaksud untuk ngejelek-jelekin lu ya. Tapi habis itu ngomong ngejelek-jelekin. Jadi oke, gue ralat. Gue bermaksud untuk menggiring balik ke soal sponsorship. Karena banyak teman-teman dari penerbit, 1, dan 2 pengarang buku yang ngajak kerjasama. Nanya rate-nya berapa, dibayar berapa Kepo Buku buat ikut bantu promosi buku baru gue, buat bantu penerbit gue. Tolonglah Steven dan Toto, gue jawabnya apa? Ya jawab dong, kasih aja rate-nya, susah amat. Emang kita punya rate ya? Ya kagak, makanya lo pikirin. Sialan. Kurang ajar. Gimana, gue juga bingung gitu. Ya udahlah, yang lebih jago bisnis, Van. Gue jawabnya apa, Van? Ya, ntar lihat besok ya. Gimana gue ngomongnya? Atau udah kayaknya jawaban Steven tadi lebih praktis deh. Tadi lu bilang apa, Van? Nanti lihat besok. Besok bener loh, hari Minggu loh. Nanti kita lihat besok gitu. Tapi oke. Ya ini buat teman-teman lah, karena bagaimanapun itu juga teman-teman Kepo Buku dong. Mereka menghargai kita karena menganggap kita bisa menjadi platform untuk mempromosikan buku-buku mereka. Nah, gue harus bilang gimana gitu loh. Atau mungkin kita bilang begini aja. Pertama, kita appreciate banget gitu ya kalau teman-teman ada yang mau mensponsori, dan tentu saja kita nggak munafik bahwa silakan aja, tapi give us an idea. Apa yang kalian pengen dari kita gitu. Dan idenya seperti apa. Tapi ya seperti kalau teman-teman dengar dari episode awal tadi, kita nggak suka diatur.
Biasa diatur gitu. Kalau gue kadang-kadang kepikiran ini ya, terserah Ran lo apakah lo ingin mengudarakan ini apa enggak gitu ya. Tapi kalau menurut gue begini. Pasti gue udarain, kagak ada edit-editan. Kalau ngomong masalah misalnya review buku gitu, kalau misalnya kayak gitu ya, sponsor apa gitu, misalnya terus rate lo berapa kalau untuk review buku? Gimana kalau gini aja? Lu kasih buku ke kita dan syaratnya cuma satu, harus ada e-books-nya karena gue ada di Singapura, kecuali lu mau kirimin langsung gitu ya, Rani ada di Bangkok. Biasanya kalau ini harus ada ibu. Nah, begitu kita selesai review, kita udarakan, lu lihat deh gitu. Kalau lu merasa episode itu bagus, berapapun itu, kenapa nggak lu taruh aja di Karya Karsa? Dah. Gue demen idenya. Kalau review buku, kecuali kalau kerja sama yang lain, gue nggak tahu. Tapi kalau anggap lu penerbit, lu minta kita nge-review satu buku. Pertama, syaratnya adalah kita nggak mau diatur gitu. Kedua, ya lu harus bisa ngirimin materinya ke kita, entah dalam bentuk e-book, atau kalau mau lu nggak ada e-book, ya lu terpaksa harus kirim ke Singapura dan ke Bangkok dan ke Ambon gitu kan. Ketiga, ya udah, kalau memang karena kita nggak mau diatur, pada saat episode itu selesai, lu masukin aja di Karya Karsa serela lu. Kalau gue saat ini sih begitu gitu. Kalau lu suka gitu hasilnya gitu. Kalau suka, jadi pertama kita nggak diatur, episode itu keluar, ya udah gitu. Kalaupun lu nggak mau bayar, karena dari awal pun kita banyak nge-review buku juga kita nggak dibayar gitu, maksudnya. Pinter lu Tok, pinter lu Tok. Dari gue pinter. Selain ganteng kan gue pinter. Alah, salah gue ngomong. Fen, setuju nggak lu Fen? Setuju banget itu ide bagus. Lu setuju mulu, pada sebel gue jadinya. Sekali-sekali jangan setuju sama Rane. Apa sih? Aku ngutip ininya Bang Rane aja lah. Kita tuh win-winnya tuh mungkin jalannya kayak gitu. Udah. Bener, kalau gue bilang. Kalau review ya, kecuali lu mau iklan khusus gitu ya, yaitu gue nggak tahu lah. Kalau kayak kemarin misalnya kita bacain adlib misalnya kayak gitu, gue nggak tahu lah. Rane yang mantan orang radio seharusnya lebih tahu lah kalau kayak gitu kan. Kalau gue kan. Oke. Sekali lagi, kalau memang ada yang mau penerbit atau mau penulis yang pengen bukunya di-review dan nanya dibayar berapa, kirimin aja dulu bukunya. Itu aja syaratnya. Kirimin bukunya ke kita, dan karena gua sama Toto ada di luar negeri, ya kirimin e-booknya atau PDF-nya. Dan kita janji, kita pernah melakukan ini sama Mekar Cipta Lestari, kita janji kita nggak akan sharing itu PDF-nya kemana-mana, karena supaya kita bisa baca aja. Kalau nggak, gimana kita mau review gitu. Dan karena kita nggak mau diatur, kita akan publish nanti hasil reviewnya. Kalau kalian suka dan pikir, boleh nih, silahkan masukin ke celengan Karya Karsa kita. Gitu ya, Toh ya? Gitu aja. Oke. Tapi kalau ada yang mau ngajak kerja sama di luar itu, bukan cuma sekedar review buku, ya boleh email aja ke kita, ke tim kok gue lupa email kita ya? Apa? Tim Kepo Buku. hoi@kepobuku.com, hoi@kepobuku.com, atau timkepobuku@gmail.com. Ceritain ide kerjasamanya kalian seperti apa, dan juga tolong diingat bahwa kami belum menjadi podcaster buku yang profesional, dalam artian kami masih punya pekerjaan lain. Jadi apa ide kerjasama yang bisa kita lakukan di tengah kesibukan kita, tentu bisa kita bicarakan sama-sama. Betul. Sekaligus juga kita, kalau menurut gue, kita harus minta maaf ya. Gue pribadi minta maaf buat teman-teman yang kadang-kadang banyak yang pengen bikin podcast bareng atau bikin live interview gitu kan, atau bikin rekaman bareng. Tapi kadang-kadang gue pribadi kadang-kadang gue nolak karena memang jadwalnya kelas mulu ya. Gue tuh di kantor gitu kadang-kadang. Jadi nggak bisa kalau kadang-kadang ada ngajak rekaman jam 3, jam 4, hari biasa. Kan gue juga masih di kantor gitu. Dan gue nggak bisa ninggalin itu gitu. Jadi gue di kesempatan ini juga gue minta maaf sih kalau banyak teman-teman yang mungkin kan ada juga ya Ran, kadang-kadang lu bilang si ini mau live bareng nih. Waduh, live bareng gimana jam segitu mah gue lagi di kantor gitu. Bukan karena niatan kita sombong, nggak ada. Sombong amat emang. Sombong amat lu gitu. Enggak, karena gue seneng banget kalau gue bisa berinteraksi dengan orang lain gitu kan. Seneng banget gitu. Cuman ya itu waktunya gitu. Makanya selalu kita bilang Sabtu Minggu bisa nggak gitu kan. Ya Sabtu Minggu kita mah libur Bang. Oh iya, mereka profesional podcaster emang kerjanya sih Senin sampai Jumat ya, sedangkan kita rekamannya Sabtu. Gitu ya. Jadi bottom line-nya adalah
kita ini belum jadi level podcaster yang profesional. Dalam artian memang mengabdi 100% buat podcasting. Belum. Jadi ide apapun yang bisa kita lakukan di sela-sela kesibukan pekerjaan kita masing-masing, tentu bisa kita bicarakan. Betul. Karena udah banyak sih yang approach sih, bukannya sombong amat enggak. Tapi ada lah yang nanya-nanya gitu. Jadi itu pesan buat teman-teman yang ingin mengajak kerjasama. Toto juga ada pesan khusus tadi buat pendengar yang ngajakin live bareng, ya bukannya sombong tapi emang belagu Toto gitu ya. Lagi. Kan kita menjaga mutu apa sih? Kalau Steven ada pesan yang apa yang lo mau sampaikan? Atau mungkin ada mau minta maaf juga kayak Toto barusan? Nggak ada. Yakin nggak ada, yakin satu kali. Lu nggak minta maaf, nggak sempet nyetak foto lu lagi buat dibagi-bagiin. Enggak. Jadi nggak ada pesan ya? Nggak ada pesan. Enggak, maksud gua ada pesan apa untuk teman-teman pendengar sebelum kita tutup acara ini? Mungkin ini bukan untuk pendengar sih, cuma untuk flashback di 2020 ini sedikit out of the topic gitu ya Bang ya, Mas Toto. Nggak kerasa gitu ya, udah hampir setahun gitu. 2020 ini tuh udah mau habis, udah mau kelar. Kita di tahun 2020 ini banyak kehilangan orang-orang yang hebat gitu ya. Pak Sapardi, It's been a year. Kita juga kehilangan Pak Aib Rosidi, terus juga Mas Didi Kempot gitu kan. Nah ini ada satu fenomena di perbukuan juga gitu ya, Mas Rane, Bang Rane, Mas Toto. Mereka tuh bikin crowdfunding, bikin buku gitu, mengenang Didi Kempot gitu, mengenang untuk merayakan atau mengapresiasi Pak Sapardi gitu, ininya para penggemar musiknya Mas Didi Kempot juga bikin buku-buku yang memoir mereka dengan beliau gitu. Dan di sisi yang lain di masa pandemi ini, di masa sekarang banyak orang yang reunian gitu kan, banyak orang yang memiliki banyak waktu di rumah. Jadi salah satu buku yang pengen aku share di sini tuh ada dari para penyiarnya radio BBC. Jadi ada buku London Calling, pengalaman bekerja di BBC. Nah, ketika mereka reunian di masa-masa sekarang ini malah bisa jadi karya gitu. Jadi apapun yang kita alamin, kita bareng-bareng pendengar juga kita jalanin 2020 dengan ngasih iklan juga untuk membantu usaha teman-teman. Ada banyak juga karya-karya buku tuh yang lahir dari tahun ini. Jadi nggak terlalu menyedihkan lah buat aku gitu 2020. Itu sih yang terakhir mungkin untuk. Dan tetap aja gue minta lo ngasih kata-kata buat teman-teman pendengar kita dong yang udah setia dengerin kita dari awal tahun ini. Apa yang lo mau sampaikan kepada mereka? Sebenarnya nih udah gue pikirin nih mau bikin pantun, cuma kalau dimasukin kayak gitu akhirnya nggak jadi deh. Ntar dulu, gue berhenti dulu musiknya. Gue berhenti musiknya. Oke, dah pantun silakan. Lo mau apa, Van? Pantun, Toto. Cakep. Oke, lanjut. Ayo, Ivan. Ivan. Apa tuh ya? Dia lupa. Lu jangan diketawain. Iya, maaf. Oke. Ya buat penutup lah ya. Makan ikan kedondong pakai tomat. Tahun depan, ayo tetap semangat gitu. Itu aja. Tok, cakepnya mana, Tok? Cakep. Sementara dari gue terima kasih banyak, itu aja sih. Gue nggak bisa bilang apa-apa kecuali terima kasih. Dan episode ini benar-benar episode kita untuk berusaha jujur, jadi jangan dianggap sombong banget gitu. Enggak. Sombong, jangan. Nggak ada niat begitu. Bahkan evaluasi internal aja kita buka keluar gitu. Jarang-jarang dengerin pemikiran para host. Iya benar. Iya.
Apa nanti kalau bertahan sampai tahun kelima kita harus bikin buku nih kayaknya nih. Reunian 2 tahun lagi loh. Banyak maunya tidak terlaksana. Gitu. Oke, ya wes kalau begitu. Terima kasih. Terima kasih. Sekalian menutup 2020 ini, terima kasih banyak dari Kepo Buku. Kita ketemu lagi di 2021. Entah kapan episode 2021-nya keluar, tapi kita akan ketemu pastinya. Semoga. Iya. Insya Allah. Thank you Rani, thank you Steven. Thank you Steven. Yep.